Kalau ngomongin kopi, semua udah pasti tahu. Di Nusantara itu ada berbagai macam jenis kopi. Mulai dari Sabang sampai Merauke macam-macam. Nah, pilihannya juga macam-macam. Bisa disantap dingin, bisa juga disantap panas. Nah, bagaimana untuk membuat kopi yang enak? Itu ada orang di baliknya. Ini dia, Mas Algi, seorang barista. Ini buat saya, Mas. Kopi dulu, Mas. Waduh, saya coba dulu ya. Mana? Top. Ini kopi apa nih? Ini kita lagi pakai husband kita Black Pearl. Itu dari Indonesia juga? Dari Indonesia. Nah, kalau bikin kopi itu menjadi seorang barista itu berapa lama belajarnya? Kalau untuk belajar saya 6 bulan, tapi menjadi barista saya sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Membuat kopi yang enak. Jadi barista itu tugasnya apa lagi? Jadi selain membuat kopi yang enak, kita harus mempunyai coffee knowledge dan interaksi yang baik. Memang untuk membuat secangkir kopi itu ada ilmunya. Makanya ada yang diadakan kelas barista. Kopi, rasanya khas, sensasi pas untuk memulai hari. Di tangan barista lah kopi lebih berkelas. Mereka layaknya juru masak yang menentukan kenikmatan kopi. Racikan dengan teknik tepat menghasilkan minuman yang lezat dan aroma kopi yang sedap. Profesi di masa kini kian dapat perhatian. Inilah yang disadari Anomaly Coffee. Dengan menawarkan sejumlah kelas, warga bisa belajar menjadi barista. Bertempat di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, ragam pelatihan dilakukan. Setiap kelas dibatasi peserta 10 orang. Tujuannya agar pengawasan peserta maksimal. Kelas ini namanya Latte Art Class. Latte Art adalah pola dekoratif dari busa susu di atas minuman espresso. Untuk menghasilkan busa susu yang baik, ada teknik khusus yang diajarkan para pelatih agar konsistensinya pas. Tak asal buat, susu harus di-steam dengan waktu dan takaran yang pas. Dan espresso. Produk kopi terpopuler ini tetap jadi pelajaran dasar. Walau memakai mesin, kemampuan barista punya peran penting. Jika tekniknya salah, kopi bisa terlalu asam atau pahit. Dengan berbagai latar dan alasan, kelas ini menjadi investasi sendiri bagi para pesertanya. Salah satu materi di kelas Latte Art adalah free pouring. Sekilas cara ini mudah, namun faktanya inilah yang tersulit. Para peserta sampai harus mengulang beberapa kali. Gerakan dari ayunan tangan barista menentukan bagus tidaknya gambar di atas espresso. Yang paling susah itu yang pouring. Itu benar-benar sempat stres juga ya, soalnya hatinya mengsong sana sini ya kan, sulit juga karena memang belum pernah ada pengalaman sama sekali. Tapi mostly sih itu yang paling sulit, itu yang menurut gue sih paling sulit, pouring paling sulit. Para calon barista ini dibimbing oleh barista profesional, salah satunya Aris Kadarisman. Ditangani Aris, para calon barista mempelajari tahap demi tahap penyeduhan kopi. Mulai dari proses pemilihan kopi, pengolahan, peracikan, sampai uji akhir rasa dan tampilan. Bahwa di kopi itu tidak terus berkembang. Kopi itu terus berkembang, dari mulai teknologinya, dari mulai juga create menunya, bahkan sekali mixologis, banyak sekali yang pengembangan dari produk kopi itu sendiri. Makanya di sini memang dituntut untuk kita sebagai mungkin pengajar atau mungkin barista untuk benar-benar sharing informasi, bagaimana juga mengembangkan bagaimana mulai dari teknologi sampai produknya. Kelas barista memang menjadi jalan pembuka bagi pemula yang ingin belajar seluk-beluk meracik kopi. Tapi bukan jaminan setelah selesai akan langsung jago meracik. Kuncinya harus terus latihan dan menguasai tekniknya. Perkara minum kopi memang sudah terbukti bukan urusan mudah. Karena bagi para pecintanya, kenikmatan meminum kopi yang diracik dengan baik dan benar adalah yang paling utama. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Menjadi secangkir kopi yang nikmat itu ternyata banyak caranya, banyak tahapannya, dan juga ada beragam ilmunya juga ya.